to the Baseface Network. Halo guys, welcome to my channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar bisnis untuk tugas UAS akhir saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenny Olivia Polna Purba dengan NIM 23040101124. Sebelumnya saya akan membawakan 5 materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian bisnis, yang kedua yaitu komponen bisnis, yang ketiga tujuan bisnis, yang keempat manfaat bisnis, dan yang terakhir fungsi bisnis. Tanpa membuang waktu lama, saya akan langsung menjelaskan materi. Sebelum memulai lebih jauh tentang materi bisnis ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan mengulik lebih dalam apa itu bisnis. Nah, kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yaitu business atau busy, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas ataupun pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan atau mendatangkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Jadi dapat disimpulkan bisnis adalah aktivitas apapun yang berusaha untuk menyediakan barang dan jasa kepada pihak lain ataupun konsumen untuk mencapai keuntungan dan menghasilkan laba sebesar-besarnya. Dalam bisnis, orang-orang pasti akan berusaha untuk menciptakan ide-ide baru ataupun yang inovatif dan kreatif dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya kita masuk ke materi komponen bisnis. Nah, di dalam menjalankan suatu bisnis pasti membutuhkan komponen ataupun subsistem untuk menjalankannya agar usaha tersebut berjalan lancar, bukan? Nah, jadi subsistem bisnis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada man, manusia. Yang kedua ada money, modal. Yang ketiga ada machine, yaitu mesin. Dan keempat ada material, yaitu bahan baku. Dan yang kelima adalah method atau metode. Nah, saya akan menjelaskan 5 subsistem tersebut. Nah, pertama ada peran man atau manusia. Nah, peran manusia di sini adalah sebagai untuk mengoperasikan mesin-mesin pengolahan bahan baku dan memilih bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi dan mengemas hasil produk juga, dan untuk mencatat dan mengoperasikan komputer serta untuk menyalurkan produk ke bagian-bagian yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pula. Nah, peran money yaitu modal, yaitu tanpa modal kegiatan bisnis tidak akan berjalan lancar. Jadi modal di sini adalah sebagai sistem utama atau tidak sebagai subsistem utamanya, karena modalnya yang menentukan seberapa besar bisnis kita akan berkembang. Nah, selanjutnya ada peran mesin atau mesin. Di sini adalah diperlukan agar produksi kita dapat dilakukan dengan cepat dan dalam bentuk yang sama dan kualitas yang sama pula. Nah, mesin di sini merupakan pengolahan bahan baku dan mesin komputer yang serba fungsi. Mesin komputer juga sangat diperlukan seperti alat pencatat, alat penghitung, mesin tulis, dan menentukan separasi warna produk yang akan ditentukan nantinya. Lalu ada peran material atau bahan baku. Jadi material proses produksi akan terhambat atau gagal melaksanakan tugasnya. Misalnya mesin-mesin tidak dapat beroperasi, SDM menganggur, konsumen tidak dapat melakukan pelayanan produk. Jadi material di sini sangat penting karena materiallah yang menjadi penentu apakah produk tersebut akan mendapatkan kualitas yang terbaik atau tidak. Nah, selanjutnya adalah peran metode atau metode. Jadi perencanaan semua kegiatan yang akan kita lakukan harus disesuaikan dan juga harus dirancangkan duluan melalui metode ini agar kita dapat menentukan kemana arah perusahaan ini selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan bisnis. Nah, mengapa bisnis itu penting untuk dilakukan? Tujuan bisnis adalah tentunya untuk mencapai kesejahteraan dan mendapatkan laba untuk perusahaannya. Namun
perusahaan juga memiliki banyak tujuan lainnya. Yang pertama itu ya seperti yang sudah saya bilang, yaitu mendapatkan keuntungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama atau yang umumnya diketahui adalah mendapatkan keuntungan. Hampir semua pengusaha memiliki tujuan ini. Bahkan perusahaan non-profit pun sebenarnya tetap membutuhkan keuntungan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Karena itulah pengusaha harus pandai melihat peluang dan mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya hingga menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan bisnis yang satu ini sangat baik karena memperhatikan masyarakat luas. Saat bisnis baru didirikan, secara otomatis perusahaan akan menyerap tenaga kerja. Semakin besar skala bisnisnya, semakin besar pula kemungkinan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas pula. Lanjut, yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat begitu banyak dan bervariasi, baik yang berupa produk maupun layanan. Unit bisnis dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sebaliknya, tanpa adanya perusahaan yang membuat barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, kebutuhan masyarakat pun tidak akan terpenuhi. Masyarakat dan perusahaan sejatinya saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang terakhir adalah memajukan dan mengembangkan usahanya. Tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang tidak bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Setiap orang yang berbisnis pasti menginginkan usahanya untuk maju dan berkembang, baik dari segi produk, layanan, SDM maupun profit. Semakin maju dan berkembang suatu usaha, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan dan semakin luas pula lapangan pekerjaan yang akan diciptakannya. Adalah manfaat dalam berbisnis. Di dalam berbisnis pasti memiliki manfaat yang akan kita peroleh untuk kehidupan kita. Nah, apa saja kah itu? Yang pertama adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, yang kedua membangun jiwa kewirausahaan, yang ketiga membangun relasi, yang keempat adalah memperoleh pengalaman dan pemahaman. Nah, selanjutnya adalah fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah untuk menciptakan nilai kegunaan dari suatu produk yang kurang bernilai atau tidak bernilai setelah diolah kini dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang pertama adalah form utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya perusahaan furniture, perusahaan jasa keuangan. Nah, selanjutnya adalah place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga adalah possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Dan yang terakhir adalah time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat atau pada saat barang tersebut dibutuhkan. Nah, saya rasa cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan kiranya materi yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat ini. Cukup sekian dan terima kasih.